Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hardware komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Nah, ini adalah gambar komputer yang zaman dulu, yang sekarang itu udah agak kecil bentuknya. Tapi zaman dulu tuh seperti ini ya, banyak kabel, terus ukurannya sangat besar, makan tempat gitu ya. Nah, selanjutnya, ini adalah komputer-komputer zaman sekarang. Ini ada dalam bentuk masih tabung ya, tapi udah agak kecil bentuknya. Nah, komputer itu apa? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, di bawah ini adalah komputer, contoh-contoh komputer-komputer di sini. Ini ada komputer yang biasa kita kenal, kemudian ada kalkulator, itu termasuk komputer ya. Kemudian ada handphone juga. Nah, ini kan udah agak mengecil. Nah, kemudian perangkat-perangkat komputer di sini ada dua, sebagian besar, yaitu ada hardware dan ada software. Hardware sendiri itu ada perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan ada juga yang sebagai pengguna itu ada brainware. Nah, bagian-bagian komputer itu ada 3, yaitu ada input, ada proses, ada output. Nah, input sendiri itu adalah media yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kemudian ada juga proses. Proses di sini itu adalah CPU ya, atau otak atau pengatur sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. Kemudian ada juga output. Output itu adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU. Nah, ini adalah bagian-bagian dari input. Itu ada keyboard, ada mouse, trackball, tablet, ada joystick, ada scanner, ada digital camera. Kemudian kalau outputnya itu ada monitor, ada print, ada speaker, ya. Kemudian untuk prosesnya itu ada mainboard, ada power supply, ada casing, memori, VGA, kemudian ada audio juga. Nah, yang kita akan bahas kali ini itu ada keyboard ya. Papan ketik komputer atau keyboard merupakan suatu papan yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf alfabet A sampai Z untuk mengetikkan kalimat. Juga terdapat ada angka, kemudian simbol-simbol yang dikhususkan lainnya pada komputer. Dalam komputasi, papan ketik menggunakan susunan tombol atau kunci untuk bertindak sebagai tuas mekanis atau saklar elektronik. Nah, sejarah keyboard sendiri ini bisa dibaca ya, itu dirancang oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Kemudian dipasarkannya pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Nah, ini adalah jenis-jenis keyboard. Ada keyboard lunak, ada keyboard lipat, ada keyboard proyeksi layer, ada keyboard optik. Kemudian yang kedua itu ada mouse. Mouse adalah sebuah alat bantu masukan atau input yang berfungsi sebagai petunjuk untuk membantu kerja keyboard. Kursor yang dihasilkan berbentuk pointer.
Kemudian mouse sendiri diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1982. Nah, ini adalah gambar mouse pertama untuk mouse. Kemudian ada jenis-jenis mouse, ada yang trackball, kemudian ada mouse optik, dan juga itu ada yang nirkabel ya. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam mouse, ada klik, terus ada klik ganda, double klik ya maksudnya, klik kanan, terus ada pointer tuh sebuah anak panah ya. Kemudian ada yang namanya drag, menekan tombol sebelah kiri dan tidak dilepas sambil menarik pointer mouse ke kiri atau ke kanan. Ada select, ya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada motherboard di sini. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komputer elektronik saling terhubung seperti PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata mobile. Pengertian lain dari motherboard itu adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Nah, ini adalah gambar-gambar dari motherboard di sini. Nanti akan dijelaskan sendiri mengenai motherboard ya. Nah, komponen motherboard di sini ada konektor power. Itu adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Pada motherboard tipe AT, casing yang dibutuhkan adalah tipe AT juga. Pada tipe ATX, kabel power supply menyatu dalam satu header yang utuh sehingga tinggal menancapkannya di motherboard. Kemudian ada juga soket prosesor. Ini adalah terdapat beberapa tipe colokan untuk menancapkan prosesor. Ada juga prosesornya. Ini disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komputer lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Kemudian ada juga bagian-bagian yang penting dari prosesor. Yang pertama itu ALU, atau Arithmetic Logical Unit, yang berfungsi untuk menghitung aritmatika seperti penjumlahan. Kemudian juga dia melakukan fungsi logika sendiri. Ada juga control unit, yaitu berfungsi untuk melakukan penyesuaian operasi yang berjalan di dalam sistem mainboard. Kemudian ada juga MU atau memory unit, menyimpan sementara perintah-perintah yang sering digunakan oleh prosesor. Kemudian ada ROM, read only memory, memori yang hanya bisa dibaca datanya atau programnya. Pada PC ROM terdapat pada BIOS yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting perangkat yang ada pada sistem. Ada juga RAM. Untuk menggunakan memori harus melihat spesifikasi chipset motherboard ya untuk mengetahui tipe memori yang dipasang, apakah itu SDRAM atau DDR atau RDRAM. Kemudian ada baterai CMOS, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpan setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing atau baterai bulat yang pipih yang berdiameter dan ketebalannya itu bervariasi. Nah, di sini ada storage penyimpanan, bagian-bagian penyimpanan. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk merupakan salah satu media penyimpanan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnet yang keras dan berputar, serta komponen-komponen elektronik lainnya.
Ya, ini dulu ya, dulu itu masih menggunakan hard disk seperti ini, gambar di hard disk. Kemudian ada floppy ini juga udah dulu ya. Sekarang itu hard disk sih. Floppy yaitu perangkat yang di dalam komputer sebagai aksesoris dan pelengkap yang dapat menyimpan data di dalam disket dengan kapasitas rendah. Selain dapat menyimpan data di dalam disket floppy, disk juga dapat untuk booting komputer. Di dalam komputer terdapat maksimal ada 2 floppy, yaitu floppy A dan floppy B, tetapi biasanya yang terpasang hanya floppy A karena kegunaannya sangatlah terbatas. Nah, kemudian dari flash disk, ya ini masih ada sampai sekarang. Flash disk sebuah penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk itu dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listriknya pada rangkaian flash disk diputus. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk itu sudah diputuskan oleh pengguna. Kemudian bagian-bagian output itu yang pertama ada monitor. Monitor atau layar suatu tampilan visual elektronik atau untuk komputer. Monitor itu terdiri dari perangkat tampilan, sirkuit, dan kandang. Perangkat tampilan di monitor modern biasanya berbentuknya itu LCD ya sekarang, yaitu ada panel tipis. Sedangkan monitor yang lebih tua menggunakan tabung tadi ya yang udah ada gambarnya tadi di yang awal-awal tadi. Nah, sekarang kan pakainya LCD. Tuh. Nah, kemudian juga ada printer. Printer itu merupakan perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer juga ada bermacam-macam, ada printer dot matrix, printer inkjet, ada printer laser jet. Nah, sekian penjelasan dari hardware. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.